Euro 2024 mencapai titik panasnya. 8 tim terbaik Eropa siap bertarung di perempat final, dan kita akan disuguhkan dengan laga-laga seru yang mengulang final-final bersejarah. Tapi siapa sangka di balik kemeriahan ini ada potensi pertandingan membosankan yang siap menguji kesabaran kita. Siap-siap football lovers, mari kita kupas tuntas apakah perempat final ini akan jadi pesta sepak bola atau sekedar tontonan monoton. Nah, sebelum melanjutkan ulasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dunia sepak bola dari Starting 11 Moment. Pasca melalui duel yang sengit di babak 16 besar, 8 negara terbaik telah memastikan langkahnya. Portugal, Spanyol, Prancis, dan Jerman kompak di bagian sebelah kiri. Sementara Inggris dan Belanda kompak melaju dari bagian kanan. Mereka bersanding dengan dua negara kuda hitam, Turki dan Swiss. Spanyol dan Jerman menjadi dua negara yang tidak menemui halangan berarti di babak 16 besar. La Roja sukses mengunci tiket babak selanjutnya berkat pesta 4 gol mereka ke gawang Georgia. Sementara Jerman menang meyakinkan 2 gol tanpa balas melawan Denmark. Inggris dan Portugal sementara itu harus berjuang ekstra keras guna mempertahankan eksistensi mereka. Pasukan tiga singa berada di ambang kekalahan ketika berhadapan dengan Slovakia di babak 16 besar. Beruntung mereka berhasil membalikkan keadaan. Portugal sementara itu dipaksa bermain imbang selama 120 menit oleh Slovenia sebelum akhirnya berhasil menang lewat adu penalti. Di tempat lain, Turki berhasil menekuk Austria yang selama fase grup menuai banyak pujian. Belanda yang sempat dihujani banyak kritik akibat performa mereka di matchday terakhir juga berhasil lolos dari jeratan Rumania. Prancis yang berhasil mengalahkan Belgia juga memastikan diri lolos bersama dengan Swiss yang secara mengejutkan pulangkan juara bertahan Italia. Memasuki babak perempat final, kompetisi Euro 2024 pasti akan berjalan semakin menarik. Apakah beberapa pertandingan yang tersaji adalah partai ulangan final-final Euro edisi sebelumnya? Spanyol versus Jerman adalah partai ulangan final 2008. Sementara Portugal dan Prancis adalah laga yang mengulang final bersejarah tahun 2016. Final turnamen Euro 2008 antara Jerman versus Spanyol tentu menjadi momen yang sangat bersejarah untuk para pecinta sepak bola. Pada momen inilah Spanyol menaklukkan Jerman dengan skor tipis 1-0 untuk menjadi kampion Piala Eropa kala itu. Final ini menjadi tonggak sejarah karena Spanyol berhasil memenangkan Piala Dunia 2010 dan Euro edisi berikutnya yakni edisi 2012. 16 tahun pasca kekalahan di final turnamen Euro ke-13 itu, Jerman masih memendam luka lama. Apalagi catatan head-to-head mereka melawan La Roja juga kurang menggigit. Jerman tercatat tidak pernah menang dalam 4 pertemuan terakhirnya melawan Spanyol. Meski begitu, mereka punya catatan keseluruhan menang 9 kali dan kalah cuma 8 kali melawan Armada de la Fuente. Di pertandingan lain, Portugal akan menghadapi Prancis. Pertandingan ini juga merupakan partai ulangan final Euro edisi 2016. Semua orang pasti masih mengingat perjalanan heroik Selecao dan Queiroz 8 tahun yang lalu. Portugal menang tipis 1-0 di partai final melawan Prancis yang saat itu berstatus sebagai tuan rumah. Kali ini dua negara kandidat juara itu kembali dipertemukan, namun bukan di partai final melainkan dalam sebuah perjalanan menuju partai puncak. Portugal kurang superior dengan hanya catatkan 6 kemenangan dalam 28 pertemuan melawan Prancis. Namun mereka akan membuktikan bahwa head-to-head tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan menaklukkan negeri Menara Eiffel sebagaimana yang mereka lakukan pada Euro 2016. Dalam perjalanan menuju perempat final, tidak selamanya Euro 2024 menghadirkan pertandingan-pertandingan seru. Banyak pihak justru menilai beberapa negara tampil mengecewakan dan cenderung membosankan kendati berhasil menembus 8 besar. Portugal dan Prancis adalah contoh negara-negara yang dinilai membosankan itu. Prancis sebagaimana yang mereka alami dalam setiap turnamen mayor mendapat status negara unggulan tahun ini.
Namun performa mereka kelihatan kurang menggigit sepanjang fase grup sampai babak 16 besar. Bahkan dalam prosesnya, Prancis hanya punya koleksi 3 gol sejauh ini dan tidak ada satupun yang merupakan kreasi pemain sendiri dari situasi open play. Portugal sementara itu memiliki angka produktivitas gol yang lebih baik dari Prancis dengan catatan 5 gol sejauh ini. Namun sosok sang kapten Cristiano Ronaldo tampaknya bermain di bawah ekspektasi banyak orang. Top scorer sepanjang masa Selecaudas Quinas ini tercatat belum pernah nyekor dari fase grup sampai babak 16 besar. Surutnya keran gol Ronaldo menjadi satu hal yang membosankan untuk Portugal. Apalagi statistik mencatat bahwa 20 tembakan yang berhasil dilepas Ronaldo menjadi yang terbanyak di antara pemain lain di Euro 2024. Pemain berusia 39 tahun itu juga tidak bisa berbuat banyak ketika Portugal ditahan imbang Slovenia selama 120 menit di fase 16 besar. Fakta Prancis yang kurang produktif serta Portugal yang tampil kurang menggigit di babak 16 besar plus kurang garangnya Ronaldo membuat laga Portugal versus Prancis berpotensi berjalan membosankan. Namun terlepas dari itu, laga ini tetap menyuguhkan duel dua raksasa dan mungkin akan menjadi penentu siapa juara Euro edisi tahun ini. Selain cerita dari para kandidat juara, Euro 2024 juga merupakan soal para negara kuda hitam. Turki dan Swiss adalah dua negara yang sejatinya tidak difavoritkan dalam turnamen 4 tahunan ini. Namun, ketika status keduanya dipandang sebelah mata, Turki dan Swiss membuktikan diri. Mereka layak bersanding di antara elit-elit sepak bola Eropa di perempat final. Swiss di bawah Hasan Murat yakin menjadi tim yang paling adaptif sepanjang turnamen. Skema permainan Lennart Persema yakin telah membuat Jerman keteteran di fase grup. Permainan cepat yang diusung pelatih 49 tahun itu juga telah memulangkan juara bertahan Italia dari turnamen Piala Eropa edisi tahun ini. Turki sementara itu bermain meyakinkan di bawah arahan Vincenzo Montella. Laga melawan Austria bisa menjadi acuan bagaimana semangat Arda Güler CS tidak bisa dipandang sebelah mata. Walau secara keseluruhan Turki tidak dominan, mereka berhasil memulangkan pasukan Ralf Rangnick yang digadang bakal mengejutkan tahun ini. Para kuda hitam sendiri sudah dinanti lawan-lawan tangguh di partai perempat final nanti. Swiss yang adaptif akan dihadapkan dengan Inggris, tim yang kapasitasnya sedang dipertanyakan. Sementara Turki akan menjajal kekuatan Belanda, negara yang baru menemukan semangat juangnya kembali pasca kemenangan telak atas Rumania di babak 16 besar. Perempat final Euro selalu menyajikan cerita berbeda dalam setiap edisinya. Tahun ini juga akan menyajikan ceritanya sendiri. Fase 8 besar ini akan dimulai pada Jumat 5 Juli 2024. Mari nantikan bersama kisah unik apa yang akan terjadi pada turnamen Euro edisi kali ini. Itulah dia gambaran perempat final Euro 2024 yang memuat partai-partai ulangan final edisi sebelumnya dan partai yang berpotensi membosankan. Di fase ini mungkin sudah ada gambaran mengenai calon juara turnamen Euro 2024. Menurut Football Lovers, kira-kira negara mana yang bakal jadi dua negara terbaik dan akan berebut trofi di partai puncak nanti? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.